Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Haji Mojo lahir pada tahun 1792 Masehi di Desa Mojo, Pajang, dekat Delanggu, Surakarta, Jawa Tengah dengan nama Bagus Kholifah. Beliau merupakan putra dari pasangan Iman Abdul Ngarib, seorang ulama terkenal yang dianugerahi tanah perdikan di Desa Baderan dan Mojo, Pajang, dengan Raden Ayu Mursilah, adik perempuan Sultan Hamengkubuwono III dan masih bersaudara sepupu dengan Pangeran Diponegoro. Kiai Haji Mojo kemudian mewarisi kedua desa perdikan tersebut dari ayahnya, termasuk pesantren, sehingga kemudian dikenal dengan nama salah satu desa ini. Kiai Haji Mojo tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga besar pesantren dan komunitas santri yang sangat disegani di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Banyak putra-putri bangsawan Solo yang nyantri di pesantrennya. Ketika Perang Jawa berkecamuk, Kiai Haji Mojo mendukung sepenuhnya, termasuk memobilisasi para sanak keluarga dan sebagian besar pengikutnya di Pajang. Kontribusi Kiai Haji Mojo dalam peperangan sangatlah besar. Seorang mata-mata berkulit Jawa, dikirim khusus oleh Belanda untuk mengetahui rahasia kesuksesan pasukan Diponegoro dalam beberapa pertempuran. Temuan mata-mata kompeni yang menyusup ke dalam pasukan Diponegoro itu sangatlah mengejutkan. Rahasia kekuatan Diponegoro ada pada diri seorang kiai pesantren bernama Kiai Haji Mojo, pemikir strategis dan jenderal perang gerilya Diponegoro atau yang selevel Napoleon, Mao Zedong dan Che Guevara. Selama hidupnya, Kiai Haji Mojo dikenal sebagai seorang ulama yang mobilitasnya sangat tinggi. Mengikuti tradisi santri Kelana, Kiai Haji Mojo punya banyak relasi dan jaringan dengan pusat-pusat keagamaan dan politik di Jawa hingga ke Bali. Beliau pernah menjadi penghubung antara Keraton Surakarta dan Kerajaan Buleleng di Bali. Jaringan orang-orang pesantren dengan Bali, meski berbeda agama dan kepercayaan, sudah terbangun sejak abad ke-18. Dibuktikan dari adanya ikatan politik dan kebudayaan di antara mereka, misalnya, perlindungan bagi kalangan santri yang lari ke Bali untuk menghindari penangkapan kompeni, hingga pemberian kebebasan beragama bagi komunitas-komunitas Muslim di pesisir utara Bali. Saking gerahnya pemerintah kolonial Inggris, penguasa Jawa saat itu, Kiai Haji Mojo sempat ditangkap pada Juli tahun 1812 Masehi. Pembatasan kemudian diberlakukan kepada orang-orang pesantren, yang sebelumnya bisa leluasa keluar masuk keraton. Mobilitas Kiai Haji Mojo dan jejaringnya ini, yang tidak dimiliki Diponegoro, kemudian menjadi objek penjinakan Belanda untuk mematahkan perlawanan orang-orang Jawa. Berkat kelicikan Belanda, pada tanggal 12 November tahun 1828 Masehi, Kiai Haji Mojo ditangkap di Desa Kembang Arum, Utara Yogyakarta. Ini menandai titik balik perjuangan Diponegoro, sampai akhirnya redup pada 1830 Masehi. Pasukan Kiai Haji Mojo lalu digiring ke Klaten, sambil menyanyikan lagu keagamaan bersama-sama yang menunjukkan tanda kemenangan. Mereka lalu dibawa ke Batavia, ditahan hingga 1 tahun lamanya. Di awal 1830 Masehi, Kiai Haji Mojo bersama lebih dari 60 orang pendampingnya dibuang ke Minahasa. Istri beliau menyusul 1 tahun kemudian. Kebanyakan pendampingnya itu punya posisi strategis dalam bidang kemiliteran dan keagamaan dalam pasukan Diponegoro, dari gelar Tumenggung, Adipati, Basah, hingga Kiai. Mereka tiba di Tondano dan mendirikan kampung Jawa yang hingga kini masih bertahan dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Pandangan nasionalismenya, amrih maslahate kawulo en iota eng Allah, sedoyo sarto amer iota hakaro harjane negari, lestar iota ne agomo Islam, atau berjuang untuk kepentingan kemaslahatan para hamba Allah semua, untuk kesejahteraan negeri, serta untuk kepentingan kelestarian agama Islam, adalah salah satu warisan penting Kiai Haji Mojo, selaku ideologi perang Diponegoro kepada generasi berikut bangsa ini. Manuskrip berbahasa Jawa huruf pegon tersebut ditulis oleh Kiai Haji Mojo sendiri selama pembuangannya di Tondano, Minahasa, sekitar awal tahun 1833 Masehi. Kiai Haji Mojo juga menikah dengan Raden Ayu Mangkubumi, istri dari Pangeran Mangkubumi,
Paman Diponegoro, yang sudah diceraikan. Kiai Haji Mojo wafat pada tanggal 20 Desember tahun 1849 Masehi dalam usia 57 tahun.